Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ketua kelas, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Baik, terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah hadir, yang masih semangat belajar tentunya. Karena anak-anak ibu semangat belajar, ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apresiasi karya sastra puisi. Puisi adalah salah satu karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Puisi dikategorikan dalam bentuk puisi lama dan puisi baru seperti yang kita kenal sekarang. Puisi lama adalah jenis puisi yang terikat dalam berbagai peraturan, seperti banyaknya baris pada tiap bait dan banyaknya suku kata pada tiap baris. Yang termasuk ke dalam puisi lama yaitu mantra, pantun berikat, talibun, pantun kilat atau karminah, gurindam, dan syair. Yang kedua, puisi baru. Puisi baru adalah jenis puisi yang tidak terikat oleh beberapa aturan, sehingga bentuknya lebih bebas, baik dalam segi baris, suku kata, ataupun rima. Yang termasuk ke dalam puisi baru yaitu satir, puisi kritik sosial, ode, elegi, serenada, dan lainnya. Sampai di sini paham kan anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Secara umum, ciri-ciri puisi ada 3. Yang pertama, penulisannya terdiri dari bait yang di dalamnya berisi baris-baris. Yang kedua, banyak mengandung majas bermakna kiasan. Yang ketiga, terikat pada persajakan rima dan irama. Selanjutnya, langkah-langkah membuat puisi. Yang pertama, menentukan gaya puisi. Yang kedua, menentukan tema dan judul puisi. Yang ketiga, membayangkan suasana yang akan kita buat dalam puisi. Yang keempat, menggunakan gaya bahasa. Misalnya, dalam membuat puisi, kita menggunakan majas perbandingan atau majas metafora. Misalnya ya. Yang kelima, kembangkanlah puisi kamu menjadi semenarik mungkin. Artinya, pada saat menyusun kata-kata dan larik-larik menjadi sebuah bait, kembangkanlah menjadi satu puisi yang utuh dan bermakna. Ingat ya anak-anak, puisi berbeda dengan sebuah artikel. Tulisan yang kamu buat harus ringkas, padat, dan juga indah. Lalu yang keenam, menulis puisi. Kamu dapat menulis puisi kamu pada sebuah buku, selembar kertas, ataupun di mana saja ingin kamu memperlihatkan puisi yang kamu buat. Anak-anak, ada 6 tema dalam puisi. Yang pertama, puisi bertema alam. Yang kedua, puisi bertema tumbuhan. Yang ketiga, puisi bertema hewan. Yang keempat, puisi bertema sahabat. Yang kelima, puisi bertema Tuhan. Dan yang keenam, puisi bertema keluarga. Cara berpuisi yang baik dan benar. 1. Suara yang lantang. Tujuannya agar si pendengar dapat mendengar dengan jelas puisi yang dibacakan. Yang kedua, intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suara saat berpuisi. Yang ketiga, ekspresi. Ekspresi adalah raut wajah yang menggambarkan perasaan tertentu saat berpuisi. Langkah-langkah apresiasi puisi. 1. Membaca puisi secara utuh. Kedua, menemukan unsur-unsur puisi seperti tema, nada, rasa, dan amanat. Yang ketiga, melibatkan daya hayal dalam isi puisi. Yang keempat, menemukan manfaat puisi dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akan menampilkan contoh berpuisi yang baik dan benar. Disimak ya anak-anak. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah.
sambil bersenda-senda. Semua ku hampiri. Bolehkah ku turun? Nah, anak-anak, dalam puisi yang sudah Ibu tampilkan, puisi tersebut adalah puisi yang bertema hewan yang judulnya adalah Kupu-kupu yang Lucu. Suaranya sudah pas, intonasi dan ekspresinya juga sudah benar. Perasaan yang tergambar dalam puisi tersebut adalah bahagia dan ceria, mengingat lucunya si kupu-kupu. Dan lagi, puisi Kupu-kupu yang Lucu termasuk ke dalam puisi baru ya anak-anak. Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak sekalian. Pertama sekali, silakan bentuk kelompok beranggotakan 5 orang. Lalu dari 6 tema puisi yang sudah Ibu jelaskan, silakan anak-anak pilih salah satu, lalu buatlah sebuah puisi bersama teman sekelompokmu. Buatlah judul sesuai dengan tema ya anak-anak. Silakan kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Setelah puisi yang kalian kerjakan sudah selesai, lalu apresiasilah puisi kalian masing-masing di lembar kerja yang baru. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tugasnya akan dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya.